Pak Harto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Ia lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Kedua orang tuanya bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga pembantu lurah, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Pak Harto mulai sekolah umur 8 tahun, tetapi sering pindah-pindah. Semula disekolahkan di SD Puluhan Godean, lalu pindah ke SD Pedes. Merasa khawatir dengan perkembangan anaknya, ayahnya Kertosudiro lalu memindahkan Pak Harto ke Wuryantoro, Wonogiri. Di sana Pak Harto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawiro Raharjo, seorang menteri tani. Karir militer Pak Harto dimulai pada usia 20 tahun. Saat itu Pak Harto masuk Sekolah Bintara Gombong, Jawa Tengah. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. 2 tahun kemudian Pak Harto mempersunting Siti Hatinah atau yang dikenal Ibu Tin, anak seorang pegawai Keraton Mangkunegara. Dari pernikahannya terlahir 6 orang anak, masing-masing Siti Hardianti Hastuti, Sigit Haryo Yudanto, Bambang Triatmojo, Siti Hediati Heriadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Karir militer Pak Harto bisa dibilang sangat cemerlang, dimulai dari pangkat sersan tentara Nil sampai akhirnya bisa menjadi letnan kolonel dan memimpin sebuah batalion. Pada tahun 1949, Pak Harto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karirnya makin melejit saat meletus G30 SPKI. Pada Oktober 1965, Pak Harto berhasil mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan berpangkat jenderal. Selain itu, Pak Harto juga diangkat sebagai Pangkom Kamtib oleh Presiden Soekarno. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, Pak Harto ditunjuk sebagai pejabat presiden dalam sidang istimewa MPRS Maret 1967. Kemudian pada Maret 1968, Pak Harto dikukuhkan menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu hingga akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 karena gerakan reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pertanian, mantan Presiden Soeharto amat paham pada kehidupan rakyatnya, di mana meski Indonesia menuju era industrialisasi, sebagian besar rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ketika perjalanan hidup menarik Pak Harto ke arena politik dan pengabdian sipil, hal pertama yang dilakukannya adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Yang tidak memadai sehingga membuat tingkat inflasi melambung sampai 650% pada tahun 1966, membuat tidak ada pilihan lain untuk dilakukan kecuali memperbaiki sistem produksi pertanian. Dari kisaran angka inflasi 650% melunak jadi 100% tahun 1967, kemudian terkendali di angka 13% pada tahun 1969. Bisa dibilang sebagai prestasi yang diraih pemerintah saat itu.
Kemudian bersama para ahli ekonomi Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Wijoyo Niti Sastro dan Profesor Ali Wardana, sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram pun dirancang di bawah bendera garis besar haluan negara yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan 5 tahunan Repelita. Arah yang dicapai dalam Repelita pertamanya pada tahun 1969 sangat sederhana, yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri. Pelibatan semua komponen bangsa dilakukan agar program pembangunan bisa berjalan dan berhasil. Misalnya, mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dilibatkan untuk turun ke lapangan mendampingi para petani agar bisa menjalankan program bimbingan massal. Pak Harto juga tidak segan untuk langsung bertemu dan bercakap-cakap dengan petani. Kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian lantas kebutuhaannya itu meningkat, itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Konsistensi dalam menjalankan program pembangunan itulah yang akhirnya membawa Indonesia menggapai swasembada pangan pada tahun 1984. Prestasi besar itu membawa mantan Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia PBB, FAO. Mencapai swasembada pangan, barulah Repelita diarahkan ke bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian pembangunan industri. Indonesia selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto sangat luar biasa. Buktinya, konsep pembangunan Pak Harto cukup banyak yang ditiru negara-negara lain. Hal yang sangat disayangkan oleh Pak Harto adalah tidak ada catatan tertulis yang bisa dijadikan sejarah bagaimana Orde Baru membangun perekonomian bangsa, sehingga kerja keras yang dilakukannya tidak cukup bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Pemirsa, selama 32 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Pak Harto dipenuhi kegiatan kenegaraan yang sangat padat. Namun di sela-sela kesibukannya, Pak Harto selalu menyempatkan menyalurkan hobinya, di antaranya bermain golf dan memancing.
Hari-hari Pak Harto sebagai pemimpin negara dilalui dengan segenap jadwal kegiatan kenegaraan yang padat. Kunjungan ke daerah, menerima pemimpin negara sahabat, memimpin langkah kabinet pembangunan, dan beragam kegiatan lain. Di antara hari-hari sibuknya, Pak Harto selalu menyempatkan diri untuk menyalurkan hobinya. Tentunya ini semata-mata dilakukan untuk menyegarkan kembali fisik dan keluar dari rutinitas sebagai kepala negara. Memancing adalah salah satu hobi beliau. Laut adalah medan memancing yang menantang Pak Harto untuk mendapatkan ikan-ikan besar. Hobi memancing di laut ini bukan perkara mudah, karena dibutuhkan pula stamina yang prima. Apalagi hobi memancing Pak Harto adalah di laut. Ikan-ikan besar menjadi sasaran memancing Pak Harto. Lewat umpan dan tali pancing yang dilempar ke laut, Pak Harto mendapatkan sesuatu yang lain dan dapat menyegarkan kembali hari-hari beliau. Hobi Pak Harto yang lain adalah berolahraga golf. Cabang olahraga ini ditekuni beliau cukup lama. Dari hari ke hari, kepiawaian Pak Harto di padang golf semakin terasah. Sebagai hobi, golf adalah pilihan yang terbaik bagi Pak Harto dalam menyegarkan fisiknya. Untuk hobinya ini, Pak Harto sengaja menyisihkan waktunya, dan Pak Harto amat disiplin untuk berolahraga golf. Ya, pemirsa, Pak Harto juga dikenal sebagai prajurit yang memiliki disiplin tinggi dan tekun. Pak Harto merintis karir militernya dari tingkat bawah hingga menjadi Panglima TNI Angkatan Darat pada tahun 1966. Pak Harto juga pernah menjadi anggota pasukan sukarelawan kepolisian Jepang atau Keibuhu. Dan berikut adalah perjalanan karir militer Pak Harto. Tahun 1940, Pak Harto masuk sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah selama 6 bulan mengikuti latihan dasar kemiliteran. Usai itu, beliau melanjutkan pendidikan militernya sekolah kader masih di Gombong. Selepas itu, beliau ditempatkan di Batalion 12 di Rampal dekat Malang, Jawa Timur dengan pangkat kopral. Dengan prestasi yang memuaskan, dalam waktu singkat, pangkatnya naik menjadi sersan.
Saat Jepang masuk tahun 1942, karir militer Pak Harto sempat terhenti sebelum akhirnya masuk menjadi sukarelawan pasukan kepolisian Jepang, Keibuho. Hanya setahun, ia sudah diangkat menjadi Surancho, komandan peleton, dan dikirim ke Kompi Peta yang bermarkas di Wates, tak jauh dari Yogyakarta. Tahun 1944, Pak Harto berlatih strategi tempur di Bogor, dan kemudian diangkat menjadi Chudancho, komandan Kompi. Memasuki awal kemerdekaan Indonesia, Pak Harto secara resmi masuk tentara yang bernama BKR, Badan Keamanan Rakyat, pada tanggal 5 Oktober 1945 di Yogyakarta. Anggotanya para mantan PETA yang bergabung kembali dengan Komandan Omar Slamet. Kematangan Pak Harto dalam bertempur ditempa di medan laga, seperti pertempuran dengan garnison Jepang yang dipimpin langsung oleh Pak Harto. Beliau berhasil melucuti persenjataan Jepang. Usia Pak Harto saat itu masih 24 tahun, sebuah usia yang relatif muda, namun sudah menunjukkan kematangan bertempur. Karir militer Pak Harto tumbuh seiring kematangannya bertempur yang teruji di medan laga. Saat menyandang pangkat Letnan Kolonel, beliau dipercaya Bapak Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman menjadi komandan resimen. Di sela-sela perjuangannya, Pak Harto melangsungkan pernikahannya dengan Siti Hartinah, orang ningrat seorang pegawai Mangkunegaran Sumo Haryomo pada tanggal 26 Desember 1947. Saat itu, Pak Harto berusia 26 tahun dan Ibu Tin 24 tahun. 3 hari sesudah perkawinan, kedua mempelai ini pindah ke Yogyakarta. Perjalanan militer Pak Harto berlanjut di kota ini. Dalam satu perundingan dengan Kolonel Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, telah diambil keputusan berani untuk mengadakan serangan umum terhadap Yogyakarta dan menduduki kota, walau hanya beberapa jam. Tibalah 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, bersamaan dengan raungan suara sirine yang menandai berakhirnya jam malam. Serangan ini dimulai. Begitu mendadak sehingga pihak Belanda tidak dapat berbuat banyak. Kesuksesan ini menambah deretan prestasi militer Pak Harto. Tahun 1960, Pak Harto resmi mendapat pangkat Brigadir Jenderal dan diangkat menjadi Panglima Korps Cadangan Umum Angkatan Darat. Tantangan yang lebih berat dibebankan pada perwira yang besar di lapangan ini. Pak Harto dipercaya menjadi Panglima Mandala untuk membebaskan Irian Jaya. Sukses di timur Indonesia membawa Pak Harto menjadi Panglima Kostrad di tahun 1963. Karir militer Pak Harto terus berjalan dengan segala kepatuhannya pada pimpinan. Ya, pemirsa, telah kita saksikan tadi bagaimana jalannya karir militer dari almarhum Bapak Soeharto yang kita telah saksikan tadi, bagaimana beliau memang meniti karir militer dari bawah, perlahan-lahan menapak, dan juga ajang medan perang
pembuktian kepiawaian beliau di karir militernya ini. Ya, dan pemirsa, kami juga baru mendapatkan rekaman gambar bagaimana suasana dari keluarga almarhum Pak Harto ketika dari Cendana ini menuju Bandara Halim Perdana Kusuma ya. Ini gambar ini diambil atau milik dari Sekretariat Negara, di mana ini di mobil. Ya, kita lihat ini sepanjang jalan warga yang mengantar kepergian dari jenazah Pak Harto ini melambai-lambaikan tangan dan untuk memberikan penghormatan terakhir ya, melepas kepergian dari almarhum Pak Harto ini menuju Solo. Dan di dalam kendaraan ini pula tampak keluarga almarhum, putra putri beliau yang tampak sekali rasa duka tergambar di sini. Arni, kehilangan sosok seorang ayah yang begitu dicintai yang wafat kemarin pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008. Suasana duka terasa ya, semua hening, semua diam dan berkaca-kaca, masing-masing mungkin memanjatkan doa untuk almarhum Pak Harto. Dan ini adalah perjalanan keluarga almarhum dari kediaman di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta Pusat menuju ke Halim Perdana Kusuma, di mana saat ini terlihat sudah dekat dengan lokasi Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan warga masyarakat juga terus berdiri di sepanjang jalan memandang iring-iringan jenazah sambil melambai-lambaikan tangan. Ini tentu pemandangan yang mengharukan ya, Undang ya? Ya, dan ini juga bisa menjadi gambaran sepanjang jalan begitu besar antusias dari masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, salah seorang putra terbaik bangsa ini yang meninggal dunia pada hari Minggu kemarin. Dan ini ketika tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, ya, sejumlah pelayat menyampaikan bela sungkawa kepada Mbak Tutut sebagai anak tertua dari almarhum Pak Harto. Ya, dan ini tentunya ucapan bela sungkawa ini diberikan karena tidak semua warga masyarakat bisa hadir langsung ke rumah duka kemarin atau sampai pagi hari tadi. Dan ini di Bandara Halim Perdana, di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, sesaat sebelum rombongan keluarga Pak Harto menuju ke pesawat yang akan membawa mereka ke bandara. Ya, ini suasana di dalam pesawat ya, kita lihat bersama pemirsa. Ya, ini kelihatannya peti jenazah sewaktu masuk ke dalam pesawat Hercules A1341. Pesawat ini memang khusus disediakan bagi almarhum Pak Harto, dan tadi seperti kita mendapat informasi dari Windu Tiastuti yang menyampaikan laporan dari sana bahwa kursi-kursi di dalam pesawat tersebut sengaja dicopot untuk menyediakan tempat bagi peti jenazah dari Pak Harto ya. Kita lihat juga di sini bagaimana kesibukan yang juga tentu memakan waktu dari apa yang terjadi di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan untuk informasi bagi Anda pemirsa, saat ini rombongan jenazah mantan Presiden Soeharto tengah dalam perjalanan menuju ke Astana Giribangun selepas tadi diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah. Dan kita masih menunggu kedatangan rombongan jenazah di Astana Giribangun. Dan juga Undang, kita tentu masih menunggu laporan Lena Sari Aristianti dari sana. Tapi sebelumnya barangkali kita bisa saksikan kenangan-kenangan yang pernah kita lihat ya mungkin ya di layar televisi. Meski disibukkan dengan berbagai urusan kenegaraan yang menyita waktu, almarhum Pak Harto juga dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Pak Harto juga sempat menunaikan ibadah haji bersama Ibu Tien Soeharto. بيت الله سلم على المحبوب
رسول الله. Pemirsa, ini adalah saat Bapak Soeharto menunaikan ibadah haji bersama Ibu Tien Soeharto pada tahun 1991. Ya, kita lihat di sini tampaknya masih sehat sekali ya beliau. Ya. Dan pada tahun itu, tahun 1991, Pak Harto dan Ibu Tien berangkat dengan hampir seluruh keluarga Pak Harto untuk menunaikan ibadah haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan tentu karena saat itu almarhum adalah Kepala Negara Republik Indonesia, maka di Saudi Arabia beliau pun mendapat perlakuan sebagai tamu negara, sehingga diperlakukan khusus dibandingkan jemaah yang lain, dan ini adalah hal yang wajar karena beliau adalah pemimpin negara pada saat itu. Dan pengamanan juga begitu ketat dilakukan terhadap orang nomor 1 di Indonesia pada tahun 1991 itu. Ya, ini kita lihat bersama bagaimana Pak Murdiono juga ikut mendampingi Pak Harto saat itu ya. Ya. Dan ini saat melaksanakan tawaf di Ka'bah bersama, ya, sempat pula melaksanakan sholat di kompleks Masjidil Haram ini, Pak Harto dan keluarga, di mana pada saat itu di tahun 1991 itu Pak Harto menunaikan ibadah haji dengan didampingi oleh Ibu Tien Soeharto dan juga hampir seluruh keluarga putra-putri beliau. Ya, saat itu tahun 1991 mungkin usia Pak Harto itu 70 tahun 70 tahun ya. 70 tahun, tapi masih menampakkan kesegaran fisiknya yang prima. Karena beliau memang dikenal amat menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisiknya. Masih dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji, melakukan sa'i di sini, Pak Harto dan keluarga, tentunya lagi-lagi dengan penjagaan yang ketat karena beliau diperlakukan sebagai tamu negara dari kerajaan Arab Saudi. Dan tahlul ya ini ya, mencukur rambut sebagai syarat, salah satu syarat sahnya haji dari rukun haji. Dan ini tampaknya semua anak-anak beliau ikut ya, kelihatannya. Hampir seluruh keluarga besar dari Pak Harto ini ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun 1991 ini. Ini adalah tahalul. Yang dipotong memang tidak perlu semua. Tidak perlu semua, ya. Hanya disyaratkan memotong rambut. Bagi pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah cuplikan gambar saat Pak Harto dan keluarga menunaikan ibadah haji yang dilaksanakan pada tahun 1991. Ya, kita lihat ya, pengamanannya begitu ketat dan tidak mengherankan mengingat saat itu memang Pak Harto masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Dan beliau diperlakukan sebagai tamu negara yang mendapatkan perlakuan khusus, pengawalan khusus dari kerajaan Arab Saudi. Pak Harto dan Ibu Tien. Ya, Ibu Tien juga kita lihat masih tampak sehat ya. Ya, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik yang memerlukan kondisi fisik yang begitu prima, sehingga teruji sekali, tampak sekali bagaimana kondisi kesehatan dari Pak Harto pada saat itu, Ibu Tien pada saat itu pada tahun 1991 yang begitu prima untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji ini.
Ya, dan pemirsa juga undang, Pak Harto ini dilahirkan sebagai anak desa di Kampung Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Semasa kecilnya Pak Harto akrab dengan kehidupan petani dan bermain layaknya anak-anak sebayanya. Tapi Pak Harto tumbuh dan berkembang hingga dewasa di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan berikut adalah perjalanan masa kecil Pak Harto. Lahir di Kampung Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Beliau terlahir sebagaimana anak-anak lainnya di desa, tak ada tanda-tanda khusus. Sang ayah Kertosudiro, seorang mantri pengairan atau ulu-ulu yang bertugas mengalirkan air ke sawah-sawah penduduk, hanya menginginkan kelak putranya nanti mewarisi pekerjaannya sebagai ulu-ulu. Kecil kehidupan Pak Harto senantiasa diliputi kegetiran. Baru 40 hari terlahir, beliau harus berpisah dengan orang tuanya. Sang ibu Sukirah tidak dapat menyusuinya. Pak Harto kecil dititipkan pada neneknya, Mbah Kromodiryo. Di usia 3 tahun, Pak Harto kembali diasuh ibundanya yang telah menikah lagi dengan Atmo Prawiro. Pak Harto kecil sering diajak ke sawah, membajak sawah, dan mencari belut kesukaannya. Inilah wujud rasa sayang Atmo Prawiro terhadap Pak Harto saat itu. Umur 8 tahun, Pak Harto merasakan bangku sekolah. Sekolah di desa Puluhan yang dekat dengan rumah Mbah Atmo Sudiro adalah sekolah pertamanya. Ia pun sempat bersekolah di Pedes sebelum mengecap pendidikan di Tiwir. Pak Harto terus berjalan. Di tahun 19 beliau ayahnya dan dititipkan kepada bibinya Nyonya Prawiro Harjo di Wuryantoro. Disinilah Pak Harto menjalani kehidupan anak-anak, bersekolah hingga remaja dan dewasa. Pemirsa, di masa kepemimpinan Pak Harto, Indonesia memiliki peran yang besar dalam menjalin hubungan dengan negara-negara sahabat, dan dengan mengambil posisi politik bebas dan aktif, Indonesia mempunyai sikap yang tegas dalam menjalin hubungan ini, dan terbukti dari posisi politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia mampu bahkan pada saat itu di masa kepemimpinan Pak Harto sempat memimpin gerakan non-blok, dan puncaknya adalah menjadi tuan rumah dari pertemuan para petinggi APEC di Bogor. Dan pemirsa, berikut bisa Anda saksikan bagaimana Pak Harto dan politik luar negeri Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Harto mengambil posisi politik bebas aktif dalam menjalin diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Politik bebas dan aktif ini membawa Indonesia ke posisi yang tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Indonesia aktif memainkan peranannya di panggung internasional. Di masa Pak Harto, Indonesia giat mempererat kerja untuk memimpin sebagai ketua gerakan non-blok.
dan puncaknya menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi APEC di Bogor, Jawa Barat. Hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat juga terjalin harmonis di masa kepemimpinan Pak Harto. Bukan cuma dengan negara-negara tetangga, namun juga negara-negara besar, hubungan antar negara terbangun baik. Pak Harto memiliki peran besar dalam menempatkan Indonesia di panggung internasional di masa kepemimpinannya. Senyum khas itu hanya dimiliki seorang Soeharto. Lebih dari 30 tahun lamanya berkuasa di Indonesia, senyum itu senantiasa menghiasi kemanapun kakinya melangkah. Publik tentu tidak bisa melupakan senyumnya setiap Pak Harto bertemu dengan mereka yang dikunjunginya. Sebut saja misalnya saat berada di hadapan kelompok pencapir, paguyuban binaan yang sangat populer di era kepemimpinannya. Tak hanya di dalam negeri, senyum Pak Harto juga mengembang di berbagai pentas internasional. Tidak heran, gelar The Smiling General pun melekat pada dirinya. You, Bapak. Thank you very much. Thank you very much. Where is the motorbike? He's good at golf. He beat Rambo. Sejumlah kalangan menafsirkan senyum Pak Harto ini sebagai cerminan watak bangsa Indonesia yang ramah, penuh kekeluargaan. Apapun itu, selama memimpin Orde Baru, senyum Pak Harto praktis menghapus sosok dirinya sebagai pemimpin yang dianggap sebagian kalangan sebagai pemimpin bertangan besi, berpaham militeristik, bahkan otoriter. Namun senyum Pak Harto tak lagi riang sejak ia kehilangan istri tercintanya, Ibu Tien Soeharto. Sejak kepergian sang istri, media massa kerap merekam wajahnya yang keruh. Apalagi saat gerakan politik tahun 1998 melengsarkan Soeharto dari kursi kekuasaannya. Dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1994. Sejak Soeharto lengser, publik kemudian hanya sesekali bisa melihat senyum Soeharto melalui media massa. Itu pun senyum yang mengembang sayup-sayup saat beliau sakit-sakitan dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kini, senyuman itu sudah tidak ada lagi. Sang jenderal sudah wafat, dan senyumnya hanya tinggal kenangan. Pemirsa, semasa hidupnya Pak Harto dikenal sebagai sosok yang selalu tersenyum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bangsa Indonesia kembali kehilangan satu putra terbaiknya. Mantan Presiden Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya Minggu 27 Januari 2008 pukul 13:10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta akibat kegagalan multiorgan. Siang tadi jenazah Pak Harto dimakamkan di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Duka mendalam tak hanya dirasakan pihak keluarga dan kerabat, tapi juga seluruh masyarakat tanah air, termasuk kalangan selebritas. Pemirsa, inilah Selebrita.
hingga kini terus-menerus menutupi bangsa Indonesia. Ya, bangsa ini kembali kehilangan putra terbaiknya. Presiden RI kedua Soeharto kemarin telah menutup mata untuk selama-lamanya di usia ke-86 tahun. Pada pukul 12:15 siang tadi, peti jenazah almarhum Pak Harto perlahan-lahan dimasukkan ke liang lahat. Tepat di sebelah makam istrinya, Ibu Tin, almarhum dibaringkan di Cangkup Argosari di tempat pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi orang pertama yang mengubur seniornya di kalangan militernya itu. Seusai SBY dilanjutkan dengan penguburan oleh perwakilan keluarga. Putra kedua Soeharto, Sigit Haryo Yudanto, tampak ke depan mewakili keluarga dengan memasukkan tanah ke dalam liang lahat ayahandanya. Seluruh proses pemakaman berjalan khidmat. Tampak putra-putri Soeharto baik Tutut, Titi maupun Mami terus-menerus menyeka air matanya. Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama negara dan bangsa Indonesia sangat merasa kehilangan atas kepergian putra terbaik bangsa. Indonesia telah kehilangan sosok pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan yang terhormat. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Kita hadir di sini di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara kenegaraan. Tak hanya berjasa bagi bangsa dan negara, di mata Siti Hardianti Rukmana, almarhum adalah figur ayah dan teman yang baik. Harapan kami, jika almarhum telah melakukan kebaikan, maka kiranya Allah menambahkan kebaikannya. Dan apabila pernah berbuat salah dan dosa, maka kiranya Allah mengampuninya. Kami juga mohon kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkenan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum. Pak Harto wafat pada pukul 13:10 hari Minggu kemarin. Jenderal berbintang 5 ini meninggal karena kegagalan fungsi organ vital tubuhnya, terutama jantung, paru-paru, dan ginjal. Sebelum dimakamkan di Astana Giribangun, jenazah Pak Harto sebelumnya disemayamkan terlebih dahulu di kediaman almarhum di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Almarhum mantan Presiden Soeharto adalah sosok yang penuh kontroversi. Daftar jasanya bagi negeri ini juga amat panjang. Tetapi di sisi lain, almarhum juga meninggalkan sejumlah persoalan yang belum tuntas hingga akhir hayatnya. Tim reportase merangkum perjalanan karir Soeharto mulai dari prestasi ekonominya hingga tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dialamatkan kepadanya. 21 Maret 1968, Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden RI kedua menggantikan Soekarno. Saat mulai memimpin, banyak orang yang berharap Soeharto akan membawa perbaikan di tengah carut-marutnya kondisi ekonomi. Gebrakan pertama pun dimulai. Berbeda dengan Soekarno yang anti Cina dan anti Barat, dalam kepemimpinannya, Soeharto justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya modal asing.
Ekonomi pun dijadikan panglima. Dikomandani ekonom-ekonom lulusan Amerika, sejumlah perusahaan asing mengadakan pertemuan di Swiss untuk membuka pasar di Indonesia. Dengan menjual ide sebagai tempat yang memiliki tenaga murah, penduduk yang banyak serta pasar yang luas, Indonesia diposisikan sebagai tempat yang sangat potensial. Hasilnya cukup terlihat di tahun 1983 atau di awal masa jabatan presiden yang keempat kalinya, Soeharto berhasil membawa perekonomian Indonesia tumbuh hingga 7,8%. Tak cuma itu, di bawah kepemimpinannya, Indonesia juga bahkan mampu bersuasembada beras, hingga akhirnya Soeharto mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia atau FAO atas prestasinya. Ia pun kemudian dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Namun kiprah Soeharto membangun Indonesia bukan tanpa kontroversi. Tumbuhnya perekonomian Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan berkembangnya hak-hak demokrasi di tanah air. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara dikebiri. Hak berpolitik pun dibatasi. Belakangan sikap otoriter Soeharto dan kroni-kroninya semakin meluas dan mulai mengarah pada bentuk penyimpangan. Korupsi yang ditandai dengan mencuatnya kesenjangan ekonomi tampak di mana-mana. Tidak hanya itu, kesempatan sebesar-besarnya diberikan kepada keluarga besar Soeharto untuk berniaga. Hampir tidak ada lahan bisnis yang tidak digarap oleh mereka. Rakyat pun berontak, sampai puncaknya pada Juli 1997 saat krisis moneter terjadi. Saat itu terlihat fundamental ekonomi yang dibangun selama puluhan tahun sangat rapuh akibat korupsi. Saat itu pula yang bisa dilakukan Indonesia cuma mengemis, meminta pinjaman utang pada luar negeri. Namun rakyat sudah tak tahan, mereka butuh perubahan. Demonstrasi menuntut reformasi pun marak di mana-mana. Melihat kondisi semakin tak menguntungkan, Soeharto pun akhirnya memilih lengser ke Prabon pada 21 Mei 1998, mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Penyerahan kekuasaan itu sekaligus mengakhiri era kekuasaan dan masa keemasan Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 32 tahun berkuasa bukanlah waktu yang sebentar. Selama itu pula banyak memori tertanam dalam benak banyak orang, baik lawan maupun kawan, tentang siapa Soeharto. Tidak satu orang saja meminta Soeharto turun dari jabatannya. Mulai dari istrinya sendiri, Siti Hartina, hingga Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, memintanya mundur dari kursi kepresidenan. Andai kekuasaan tidak terlalu memabukkan, Soeharto mungkin tidak akan berhenti dalam kondisi negara yang parah, di demo ribuan mahasiswa dan dihujat massa. Seputar kepergian mantan Presiden Soeharto. Sosok yang hangat dan murah senyum itu pada pukul 12.30 siang tadi telah dimakamkan secara militer di Cungkup Argosari, Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan pemirsa, saya Amanda Sastra Negara, berikut laporan lengkap upacara pemakaman mantan Presiden Soeharto. Pemirsa, pada pukul 12.30 siang tadi, jenazah mantan Presiden Soeharto akhirnya dimakamkan di Cungkup Argosari, Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi pemakaman ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penetapan waktu pemakaman ini sesuai dengan wasiat Pak Harto yang semasa hidupnya pernah mengatakan agar saat meninggal kelak jenazah dirinya dimakamkan sebelum waktu zuhur di samping pusara sang istri almarhumah Ibu Tien Soeharto. Karena itu pula jenazah Pak Harto telah diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat pada sekitar pukul 8 pagi. Selanjutnya pada pukul 9 pagi jenazah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah pada pukul 10 pagi. Sepanjang perjalanan menuju Astana Giri Bangun, jenazah Pak Harto tersimpan dalam peti kayu berselimutkan bunga melati dan bendera merah putih. Bunga melati ini merupakan bunga kesayangan almarhumah Ibu Tien Soeharto. Sesaat menjelang pemakaman, melalui apel persada jenazah Pak Harto pun diserahkan ke bumi Ibu Pertiwi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Haji Muhammad Soeharto. Setelah itu segenap putra-putri dan kerabat Pak Harto menaburkan bunga ke peti jenazah Pak Harto. Dalam sambutan seusai pemakaman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan bahwa upacara pemakaman kenegaraan ini dilaksanakan untuk menghormati jasa Pak Harto yang sangat luar biasa kepada negara dan rakyat Indonesia. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Sementara itu Putri sulung Pak Harto, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, dalam sambutan singkatnya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas perhatian yang diberikan kepada almarhum ayahandanya. Harapan kami, jika almarhum telah melakukan kebaikan, maka kiranya Allah menambahkan kebaikannya. Dan apabila pernah berbuat salah dan dosa, maka kiranya Allah mengampuninya. Sebelum diberangkatkan ke Astana Giri Bangun untuk kemudian dikebumikan, jenazah Pak Harto sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Cendana. Semalam jenazah Pak Harto dimandikan untuk kemudian dikafani dan disolatkan oleh keluarga serta kerabat dekat dan para pelayat yang hadir di Jalan Cendana. Karena banyaknya kerabat dan pelayat yang hendak mensolatkan jenazah Pak Harto, maka sholat pun terpaksa harus dilakukan secara bergantian. Hingga tengah malam, ribuan pelayat terus mengalir ke rumah duka. Mulai dari pejabat negara seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, kalangan selebriti pun ikut berdatangan melayat Pak Harto. Ya, pemirsa, jenderal besar itu kini telah tiada. Tim Liputan Global TV, Jakarta. Mantan Presiden Soeharto telah tiada untuk selama-lamanya. Pukul 12.30 siang tadi jenazah almarhum telah dikebumikan di samping makam sang istri tercinta di Astana Giri Bangun, Surakarta. Jenazah Pak Harto dimakamkan berdampingan dengan makam sang istri tercinta, Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto. Sejak mendengar kabar Pak Harto tutup usia, Jalan Cendana sampai Astana Giri Bangun pun berubah menjadi lautan manusia.
Para pelayat diantaranya dari kalangan selebriti dengan tulus memberikan penghormatan terakhir sekaligus doa bagi arwah almarhum. Seperti Baim Wong dan sang ibunda, pasangannya Daniati dan suaminya pengacara Farhad Abbas, Maya Rumantir, Ulfa Duyanti, Rano Karno, serta sederet selebriti lainnya. Selain menyatakan rasa kehilangan, mereka pun mengenang kembali sosok Pak Harto. Ya, selama pemerintahan beliau tentunya kita semua bisa merasakan bagaimana keadaan, keamanan dan lain-lainnya, serta sebagai perempuan tentunya sebagai ibu-ibu bahan-bahan pokok juga nggak turun naik, stabil, dan juga harganya juga nggak melambung tinggi. Terutama ya kita merasakan kenyamanan aja waktu pemerintahan beliau, dan saya pernah nyanyi beberapa kali aja di depan beliau waktu semasa Butin juga masih hidup. Ya, saya mempunyai pengalaman yang nggak bisa saya lupakan bersama Pak Harto dan Ibu waktu kita diberikan kesempatan memegang satu program nasional, yaitu Pekan Imunisasi Nasional. Dan alhamdulillah program itu berhasil. Jadi pencanangan PIN pun dimulai di rumah ini waktu itu. Jadi saya bersama, ya kalau saya boleh menyebut keluarga dulu, sangat dekat lah. Kami juga mempunyai hubungan keluarga yang cukup baik. 2 anak saya kebetulan diberi nama oleh Bapak Soeharto, dan kami juga sering saling mengunjungi. Dan kemudian Istana Anak-anak Indonesia yang waktu itu saya lontarkan gagasannya juga diresmikan oleh beliau dan didukung sebelumnya oleh Ibu Tien Soeharto almarhumah. Dan mudah-mudahan bagaimanapun juga kita bisa belajar dari berbagai kelemahan maupun hal-hal positif dari beliau. Terutama mengenai masalah anak-anak, setiap hari anak nasional beliau selalu hadir dan tidak pernah absen. Bahkan pada waktu saya terpilih sebagai orang muda berkarya dunia, itu karena juga salah satu pernyataan dari Pak Harto waktu itu, rekomendasi bahwa saya adalah seorang tokoh muda yang peduli pada dunia anak-anak. Seperti juga Kak Seto, aktor Amoroso Katamsi yang memerankan tokoh Pak Harto dalam film pemberontakan G30 SPKI, menyatakan rasa bangganya bisa mengenal lebih dekat sosok mendiang jenderal berbintang 5 tersebut. Saya ingat bahwa saya pernah diberi kepercayaan untuk memerankan seorang tokoh nasional itu. Sebagai seorang pemain film itu sangat membanggakan. Kenangan juga terukir manis di hati mantan penyanyi Maya Rumantir. Wanita yang disebut-sebut pernah memiliki hubungan khusus dengan Tommy Soeharto ini mengaku terkesan dengan sosok almarhum Pak Harto. Banyak hal yang kenangan yang bagus yang dia tinggalkan tuh bangsa kita ya. Terutama teladan hidupnya ya, terlepas dari segala yang semua kekurangan itu, tapi banyak yang baik yang dilakukan. Kita patut belajar dari setiap orang yang positifnya. Ungkapan bela sungkawa juga datang dari kalangan selebriti yang sama sekali tidak memiliki kedekatan secara pribadi dengan almarhum maupun keluarga. Semua orang punya kekurangan dan punya keburukan pasti, tapi dalam kondisi gini kita sama-sama mendoakan aja. Untuk keluarga Bapak Haji Muhammad Soeharto, saya Ratna Listi dan juga segenap keluarga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan serta kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang mendoakan banyak. Iya. Ya mungkin ini satu pembelajaran juga buat kita bahwa Islam itu selalu mengajarkan yang terbaik dan yang paling baik. Iya. Kenapa kita datang takziah? Ini kan pesan Rasul, ada dalam satu kitab wasiat Mustafa Imam Ali karramallahu wajhah. Rasul wasiat kepada Ali, salah satu dari yang 7 itu adalah watasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Iya, iya. Jadi mengantarkan ini kondisinya adalah bisa takziah, bisa mengantarkan sampai ke kuburan. Manfaatnya besar buat yang hidup. Ingat, doa dan harapan memang terus mengalir bagi perjalanan arwah Pak Harto menghadap Sang Halik. Selamat jalan Pak Harto, kami akan senantiasa menyertai Bapak dalam doa. Tim Liputan Global TV Jakarta. Pemirsa, dari sekian pelayat di rumah duka di Jalan Cendana semalam, kehadiran penyanyi Mayang Sari jelas sangat menarik perhatian. Perhatian khusus tersebut tentu saja tidak lepas dari statusnya sebagai istri siri Bambang Priatmojo.
pria yang baru saja secara resmi menceraikan istri pertamanya, Halimah Agustina Kamil. Di hadapan jenazah Pak Harto, Mayang tanpa khusyuk membacakan doa untuk arwah mertuanya, didampingi Bambang serta putri mereka, Kirania Siti Hartina Triatmojo yang hampir berusia 2 tahun. Apakah kehadiran Mayang malam itu sebagai bukti bahwa bidu wanita asal Purwokerto ini telah diterima keluarga besar Cendana? Entahlah, yang pasti setelah 7 tahun menikah, Mayang akhirnya berhasil menginjakan kakinya di kediaman keluarga suaminya di tengah isu penolakan keluarga tersebut akan kehadiran dirinya. Sementara itu, pemirsa, Halimah yang kini sudah tidak lagi berstatus sebagai istri Bambang Triatmojo tetap berusaha menunjukkan ketegaran hatinya. Menantu kesayangan Pak Harto ini terlihat menerima sejumlah pelayat yang datang ke rumah duka di Jalan Cendana. Bahkan pagi tadi Halimah pun terlihat mengikuti ritual berobosan yang merupakan wujud bakti terakhirnya kepada Pak Harto. Dan pada saat yang sama, Bambang Triatmojo pun terlihat mengikuti ritual yang sama namun tanpa Mayang Sari. Minggu malam selagi Mayang Sari berada di Jalan Cendana bersama Bambang, di kediaman orang tua Mayang Sari di Jalan Kalibener, Purwokerto, Jawa Tengah, sekitar 100 orang menggelar acara tahlilan. Selain itu, di kediaman orang tua Mayang Sari, Kidalang Sugito dan Pesinden Rara 1 ini juga tampak bendera setengah tiang sebagai tanda berduka. Para warga yang mengikuti tahlilan mengaku acara tersebut dilakukan atas permintaan dari Mayang Sari. Nggak ada. Tapi itu doa untuk siapa, Pak? Pak Harto. Pak Harto. Iya. Itu siapa Pak yang ikut? Warga sini atau? Ya, warga. RT 6, RT 7. Kali benar. Iya. Tetangganya Pak Mayang semua ini ya? Iya. Itu diundang semua di sini? Iya, diundang semua. Untuk mendoakan Pak Harto? Iya. Sampai berapa hari rencana ini, Pak? Ya, 1 minggu. 1 minggu? Iya. Makasih Pak ya? Iya. Namun tahlilan di keluarga istri muda Bambang Triatmojo ini dilangsungkan secara tertutup. Tim Liputan Global TV, Jakarta dan Purwokerto, Jawa Tengah.
Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan doa kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto sejak mulai masa perawatan di rumah sakit hingga pemakamannya pada hari ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Amin. Bapak, selamat jalan Bapak. Doa kami selalu menyertai Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita melihat bahwa sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat akhirnya jenazah dari mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua dimakamkan. Dan di sana juga dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dalam proses itu juga Mbak Tutut selaku putri mewakili keluarga juga sempat memohon maaf kepada khalayak jikalau mantan Presiden Soeharto selama menjabat memiliki kesalahan. Inilah saat di mana sang hamba menghadap haliknya. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto kembali kepada Sang Pencipta di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Sebuah upacara militer yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengiringi prosesi pemakaman Pak Harto. 4 jenderal dari 3 angkatan dan Polri menjaga peti yang berisi jasad Presiden kedua Republik Indonesia tersebut sebelum diturunkan ke liang lahat. Lagu Gugur Bunga mengiringi tabur bunga saat anak-anak dan cucu Pak Harto melepas sosok yang mereka kagumi. Secara keseluruhan, prosesi pemakaman mantan Presiden Soeharto tersebut berlangsung hikmat. Ribuan pelayat hanyut dalam suasana haru melepas kepergian Pak Harto. Usai upacara pemakaman, pihak keluarga meminta maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan yang dilakukan almarhum Pak Harto semasa hidup. Pemerintah juga menganggap Pak Harto telah berjasa besar kepada negara semasa hidupnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan LATV melaporkan. Untuk menghadapi karena itu, harapan kami, jika almarhum telah melakukan kebaikan, maka kiranya Allah menambahkan kebaikannya. Dan apabila pernah berbuat salah dan dosa, maka kiranya Allah mengampuninya. Kami juga mohon, kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkenan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum. Akhirnya, perkenankanlah kami pada kesempatan ini atas nama keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ya, pemirsa, mantan Presiden Soeharto merupakan Presiden Indonesia yang berasal dari anak petani. Ia menjadi Presiden terlama di Indonesia selama 32 tahun di Indonesia. Jasa Pak Harto terlepas dari kekurangannya menjadi bagian dalam perjalanan sejarah kepemimpinan negeri ini. Pak Harto lahir dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, sebuah dusun terpencil di daerah Argomulyo, Godean, sebelah barat Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang petani.
Pak Harto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, atau lebih dikenal dengan Butin, dan dikaruniai 6 anak: Sigit Haryo Judanto, Siti Hardianti Rukmana, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mami. Lahir dari keluarga petani, Pak Harto adalah sosok tokoh yang sederhana. Sejak menjadi presiden, Pak Harto enggan pindah ke Istana Negara dan tetap menempati rumah pribadinya di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta Pusat yang sering disebut dengan Istana Cendana. Karena berasal dari keluarga petani, ia tak sungkan berinteraksi dengan rakyat. Apalagi dalam kehidupannya, karakter Pak Harto kental diwarnai filosofi Jawa, yaitu ilmu padi, ilmu teladan, ngewongke, dan keseimbangan. Pada momen ini misalnya, Pak Harto tak ragu untuk beristirahat tanpa alas ketika meninjau sebuah lokasi pertanian. Di tengah kesibukannya memimpin negara, Pak Harto menyempatkan diri berkumpul dengan anak, istri, dan keluarga. Ia juga bercengkrama dengan orang-orang dekatnya. Ia adalah sosok yang sangat mencintai keluarga. Kehangatan rumah tangga dan kemesraannya dengan Siti Soehartinah begitu terasa. Lihat momen-momen ini, bukti betapa Soeharto mencintai istrinya dan keluarganya. Pun ketika melepas putra kesayangannya Hutomo Mandala Putra ke pelaminan, suapan terakhir ayah kepada putra bungsunya menandakan cintanya kepada keluarga. Sesibuk-sibuknya Pak Harto, ia meluangkan waktu untuk hobinya, memelihara burung, mengendarai motor besar, menembak. Untuk memancing, Pak Harto punya tempat favorit. Kepulauan Seribu adalah lokasi yang paling disukainya. Jenderal Bintang 5 itu juga peduli dengan kesehatan. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu meluangkan waktu berolahraga. Bermain tenis adalah salah satu kegemarannya. Dalam situasi tersebut, biasanya Pak Harto selalu bercanda dan bercengkerama hangat bersama putra-putri tercinta. Sebagai pemimpin negara, Pak Harto juga rajin memeriksakan kesehatannya. Memang, pemeriksaan kesehatan adalah keharusan bagi semua para pemimpin negara. Bahkan demi menjaga fisiknya, ia memeriksakan kesehatan hingga ke Jerman. Tak heran Pak Harto begitu prima hingga akhir kepemimpinannya di tahun 1998 pada usia 76 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا